Yatimah, boleh diceritakan Yatimah bagaimana dulu awalnya kok Mas Noval bisa didiagnosa sebagai sakit thalassemia, itu tanda-tandanya seperti apa? Pemirsa yang ada di PSN Talkshow ini bisa tahu sedikit banyak tentang penyakit yang ada di silakan Bu. Baik Bunda, terima kasih. Tandanya dulu itu Mas Noval itu didiagnosa thalassemia dari usia 4 tahun Bunda. Waktu itu dia itu pucat, lemes, pertumbuhannya itu melambat, dia sering demam. Nah pas dia demam tinggi itu, saya periksakan dia ke puskesmas. Di puskesmas dikasih rujukan ke rumah sakit, dan saya bawa dia ke rumah sakit. Ya. Ternyata harganya rendah, lalu transfusi 1 kantong darah, hasilnya sudah membaik dan dibolehkan pulang Bunda. Pada waktu itu setelah sebulan transfusi, perutnya itu membesar Bunda, ada benjolan. Iya, ada benjolan di dekat pusar dia itu Bunda. Ketika dia mandi, saya raba perutnya itu ada benjolan. Bawa lagi ke puskesmas Bunda dan dikasih rujukan ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit opnam sampai 10 hari. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ternyata hasilnya itu thalassemia atau kelainan darah. Nah pada waktu itu saya tidak tahu apa itu thalassemia Bunda. Waktu itu dokter bilang seperti apa Bu? Maksudnya menerangkan thalassemia itu seperti apa dengan bahasanya beliau mungkin? Iya, waktu itu saya tanya, dokter anak saya sakit apa? Anak itu sakit thalassemia Bu. Thalassemia itu apa Dok? Saya kan tidak tahu Bunda waktu itu. Thalassemia itu penyakit bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Seperti itu Bunda. Terus saya tanya lagi, terus berobatnya itu caranya gimana Dok? Ini harus transfusi seumur hidup Ibu, katanya kan Bun. Terus saya, transfusi kok seumur hidup, emang anak saya ini bisa bertahan hidup berapa lama Dok? Kok transfusi kok seumur hidup? Saya tanya gitu kan Bun. Ya. Terus dokternya bilang, Ibu yang sabar ya, Ibu yang ikhlas katanya. Ibu perasaannya gimana? Iya, perasaan saya sedih Bunda waktu itu. Ibu yang sabar ya, Ibu yang ikhlas. Biasanya penyakit ini bisa bertahan di usia 13-14 tahun. Saya langsung ya Allah, seolah saya ini tidak diberi kebahagiaan dari Tuhan Bun. Saya ya Allah, kenapa ini cobaan ini kok ada? Saya tidak pernah merasakan kasih sayang saya dari seorang ibu itu dari sejak lahir. Ibu saya meninggal ketika melahirkan saya. Sekarang di saat saya bahagianya mempunyai anak, mempunyai suami, malah Allah akan mengambilnya secepat itu Bun. Saya sedih waktu itu Bu. Oh gitu. Terus saya tidak putus asa, saya tidak menyerah. Saya bawa berobat anak saya kemana-mana, omongan orang itu saya turutin. Disuruh ke sinilah, ke situlah, saya turutin Bunda sampai saya banyak hutang. Yang penting anak saya bisa sehat, bisa sembuh, gitu Bun. Jadi waktu itu Ibu merasa hancur ya hatinya ya? Iya, karena Mas Noval ini putra nomor satu-satunya dan laki-laki. Mungkin Ibu banyak berharap lebih sama Mas Noval seperti itu, dan ternyata Mas Noval didiagnosa suatu penyakit yang dikatakan dokter tidak bisa sembuh dan harus transfusi seumur hidup. Ya, begitu ya Bu ya. Terus ada kayak perasaan menolak seperti itu ya Bu ya? Iya Bunda, kalau malam ya tidur itu saya peluk dari belakang, saya sambil menangis, saya berdoa. Ya Allah, kalau ini memang sudah kehendak-Mu, hamba ikhlas. Tapi yang memohon, tolong biarkan hamba merawat dia sampai dia tua nanti. Saya ikhlas kalau harus bolak-balik transfusi ke rumah sakit, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa melihat dia, gitu Dok. Oke, pertumbuhannya dulu terhambat ya Bu ya? Iya Bunda. Mas Noval ini lebih kecil dari yang teman-teman sebayanya seperti itu ya? Oke. Mas Noval, gimana dulu waktu kecil, masih ingat tidak? Ingat. Rasanya seperti gimana? Rasanya lemas, sering capek, pusing, pengen tidur terus. Pengen tidur terus. Mas Noval boleh maju sedikit biar suaranya bisa didengar teman-teman semua ya. Jadi rasanya dulu cuman kayak tiduran, lemes, pusing, sering sakit, seperti itu ya Mas Noval ya? Benar ya tadi ya? Iya Bunda. Iya Bunda. Oke, ya. Terus Ibu sudah mencari pengobatan di sana, ke sini, ke sana, ke sini, dan akhirnya Ibu menyerah di umur Mas Noval berapa? Ketika dia usia 10 tahun, saya sudah tidak berani berharap, saya menyerah dengan pengobatan alternatif Bunda. Saya fokuskan ke medis. Oke, berarti setelah 6 tahun kesana kemari,
ibu memutuskan untuk ya sudah, inilah putra saya dan saya harus menemaninya sampai nanti pengobatan dengan ini ya, transfusi darah. Ini ada foto Mas Noval umur berapa ini, Bu? Belum kelihatan. Oh, umur ini kalau nggak salah umur, ya ini Bu, umur berapa Bu di sini? Nggak kelihatan, Bunda. Yang mana? Oh, itu 10 tahun, Bunda. Oke, ini Mas Noval waktu 10 tahun ya, lebih kecil ya sepertinya ya, seperti umur 5 tahun ya. Dan perutnya membesar ya, Bu ya. Seperti itu ya, dan perutnya membesar ya, waktu itu masih sering sakit ya. Iya. Terus dalam perjalanannya, Bu, ada lagi fotonya mungkin? Oh ya, ini ya. Kalau ini umur berapa, Bu? Itu 11 tahun. 11 tahun ya. Ya, tapi seperti anak umur 6 tahun kalau saya lihat ya. Kecil banget dan perutnya besar, tapi kurus seperti itu. Dalam perjalanannya, Bu, dari sejak Ibu umur 4 tahun sampai sekarang, ada nggak peristiwa-peristiwa waktu menemani Mas Noval sampai yang dirasa menyesakkan dada gitu? Sedih sekali itu, ada nggak mungkin bisa diceritakan dengan pemirsa yang ada di malam hari ini? Iya, baik Bunda. Ada waktu itu ketika dia drop, badannya panas, saya bawa ke rumah sakit. Ketika itu saya pulang dari kerja Bunda sore. Saya bawa ke rumah sakit, dan saya itu nggak punya duit sama sekali Bunda. Saya hanya bermodalkan uang 40.000 waktu itu. Saya naik angkot ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit, ternyata memang HP-nya itu di bawah 5 Bunda. Oke. Dan harus ada darah malam itu juga Bunda, kata dokter itu. Terus saya bingung, karena ayahnya tidak di rumah waktu itu, pergi merantau Bunda. Saya bingung, tengah malam saya coba, jam 9 lewat lah, saya coba telepon sama paman saya, itu tidak diangkat, waktu itu sudah tidak aktif. Terus saya coba telepon sama teman saya, tidak ada yang aktif Bunda, karena malam mereka sudah istirahat mungkin ya. Saya bingung, ya Allah, ini saya harus cari kemana, padahal saya bawa duit itu tinggal 25.000 waktu itu Bunda. Anak ini saya tinggal di dalam ruangan sendirian, saya keluar dari rumah sakit, saya coba minta pertolongan sama siapa, saya tidak tahu, saya tidak punya saudara. Saya pikiran saya waktu itu ke ibu saya, ya Allah, seandainya saya masih punya ibu, mungkin dia bisa bantu saya waktu itu Bunda. Terus saya bingung, saya kalut, terus saya masuk lagi, saya lihatin anak saya sedang tidur, ya Allah, jika memang kau berkehendak lain dengan anak hamba, Mbak ikhlas ya Allah. Kata saya sudah putus asa waktu itu karena tidak ada duit buat beli darah waktu itu Bunda. Akhirnya ada tetangga sebelah pasien itu yang nungguin ibunya, dia bilang, Ibu, kamu tadi dicari sama perawatnya, katanya disuruh beli darah, kamu kemana? Kok anaknya ditinggal sendiri di dalam ruangan? Saya bilang, iya Bu, saya bingung ini, saya lagi butuh duit buat beli darah tapi tidak ada duit. Saya bilang kan Bunda. Terus ibu itu bilang, emang beli darah berapa? Itu 150.000 Bunda di tahun 2009. Satu kolof ya, satu kantong ya? Iya. Dan ibu itu ini saya pinjemin duit, ya Allah, saya bersyukur malam itu Bunda. Karena ada yang mau menolong saya, ya Allah. Terus saya bilang, Ibu percaya sama saya? Iya, saya percaya, enggak apa-apa, dipakai aja dulu. Saya itu nggak kenal ya Bu ya? Itu nggak kenal ya? Masya Allah. Terus saya keluar ke PMI, saya beli darah, dan sampai di luar rumah sakit itu karena sudah tidak ada angkut ya Bunda, saya nawar becak, dan Mbak becak itu bilang katanya 25.000 Bunda ke PMI, karena pulang pergi dan malam-malam, sedangkan itu duit cuma tinggal 25.000 aja. Saya pikir daripada saya pakai buat bayar becak kan lebih baik saya pakai buat makan besok Bunda. Akhirnya saya jalan kaki dari rumah sakit ke PMI itu sekitar 2 kilo Bunda. Jadi pulang pergi 4 kilo. Sampai jalan kaki sendiri itu ya? Sendiri Bunda. Sendirian ya? Iya, sampai di PMI itu setengah 11 malam. Iya. Dan pemeriksaannya itu sampai 2 jam. Oke. Terus setengah 1 malam selesai, saya kembali ke rumah sakit. Alhamdulillah saya sudah bisa membawa darah itu, saya sudah senang sekali Bunda, bisa menyambung untuk nyawa anak saya Bunda. Saya jalan kaki sendirian dari PMI ke rumah sakit, dan ketika masuk rumah sakit itu saya tidak sengaja noleh ke kanan, itu ada ruang operasi, dan dari situ terdengar suara burung hantu Bunda. Dan jam berapa? Jam berapa Ibu itu nyampe rumah sakit? Jam 1 malam Ibu jalan kaki sendiri mencari darah
untuk anaknya yang sudah kritis dengan tidak membawa uang sepeser pun dipinjemin teman orang yang nggak dikenal tadi ya Bu. Sungguh Iya. pertolongan Allah yang luar biasa ya. Alhamdulillah malam itu saya sudah bisa melewatinya Bunda. Oke. Kemudian Bu, Dan ada kemudian lagi? ketika dia berusia 14 tahun dan harus dikhitan, waktu itu hari Senin masuk transfusi darah, Senin Selasa, hari Rabu itu karena HP-nya sudah bagus, dia dikhitan kan Bunda, Iya. terus hari Jumat dia pulang. Tapi setelah sampai di rumah itu malah pendarahan Bunda. Hitannya waktu di rumah sakit, hitan seperti apa Bu? Di Hitannya- ruang operasi? Iya benar Bunda, di ruang operasi. Sebelumnya tadi ditransfusi dulu berarti ya? Iya benar. Berarti waktu pulang habis transfusi keadaan anak ini baik-baik aja ya? HB-nya bagus ya? HB-nya di atas 10 pasti ya? Iya. Ya, terus pulang kemudian? Sampai di rumah dia pendarahan Bunda, mungkin karena di jalan kenapa enggak tahu ya Bunda. Sampai di rumah itu pendarahan, dan hari Sabtunya itu saya masuk kerja masih. Setelah saya pulang kerja kok anak ini semakin lemes dan kaos yang dipakai buat lap darahnya itu sampai basah Bunda. Oh, Dia lagi ke rumah sakit. jadi itu darah udah di mana-mana ya? Udah di bajunya semua ya? Udah di celana seperti itu. Langsung Ibu bawa ke rumah sakit? Ya Bunda, terus diopnam sampai seminggu dan waktu itu habis 7 kantong darah Bunda. Ya Allah, 7 kantong kolot berapa hari Bu di rumah sakit? 1 minggu. 1 minggu ya? Ya Allah. Ya, terus? Setelah itu perbolehkan pulang, terus disuruh kontrol lagi itu hari Selasa. Saya pikir daripada nanti ke rumah sakit lagi, saya nggak bisa kerja, terus saya berobatkan dia, kontrolkan dia ini di mantri tetangga saya. Naik motor, tapi setelah turun dari motor itu pendarahan lagi Bunda, celananya itu penuh dengan darah lagi. Oh, berdarah lagi? Iya. Pendarahan lagi? Benar Bunda. Terus saya bawa lagi ke rumah sakit. Oke. Ya, sampai di rumah sakit, dibersihkan. Dan baru pertama ini anak saya itu mengeluh Bunda. Padahal biasanya dia tuh nggak pernah mengeluh. Jadi selama ini dari umur 4 tahun sampai 14 tahun selalu mengalami transfusi darah di apa ya, istilahnya kan dimasukkan jarum yang besar seperti itu ya, setiap 1-2 bulan. Itu nggak pernah ngeluh ya? Tapi kali ini Mas Noval mengeluh. Apa yang Mas Noval katakan waktu itu, Bu? Iya Bunda, mungkin karena sakitnya ya. Itu dia bilang begini, Bunda, saya masih ingat sekali waktu itu, ya Allah. Bunda, saya nggak bisa lupa. Bu, orang sakit kayak gini kok terus-terusan ya Bu, orang kok udah ada sembuhnya, katanya begitu Bunda. Saya menangis waktu itu. Saya cuma bisa bilang, sabar ya nak, nanti kamu bisa sembuh kok, sabar. Saya bilang gitu Bunda. Ibu berusaha kuat di depan Mas Noval, padahal hati Ibu juga hancur luar biasa ya. Mas Noval masih ingat waktu itu, Mas Noval? Masih ingat enggak? Oh, masih ingat. Sakitnya seperti apa, Mas Noval? Sakit karena bolak-balik terus ke rumah sakit, sering dicoblosin. Oke. Ya. Terus, Bu? Setelah itu ditransfusi lagi seminggu lagi Bunda, habis 5 kantong. Seminggu lagi di rumah sakit ya. Kemudian pulang ya. Baik-baik aja, alhamdulillah ya. Sudah melewati masa kritis waktu itu. Kemudian setelah khitan itu Bu, ada lagi peristiwa yang mungkin. Setelah khitan itu, dia transfusinya itu semakin pendek jangkanya itu, Bunda. Semakin jarang, apa semakin pendek? Semakin pendek. Oh, semakin pendek. Habis peristiwa perdarahan yang terus-menerus itu, kemudian biasa yang transfusi 2 bulan, 1 bulan sekali, bisa cuman berapa kali, Bu? Itu 3 minggu sekali 5 kantong darah, Bunda. Berarti setiap 3 minggu sekali ke rumah sakit untuk transfusi darah 5 kantong, pulang nanti 3 minggu ke rumah sakit lagi, seperti itu? Iya, Bunda, seperti itu. Berlangsung berapa lama itu, Bu? 2 tahun, Bunda. Selama 2 tahun. Ya, terus diambil keputusan dari dokter itu harus splenektomi karena limpahnya sudah membesar. Oke, splenektomi mungkin pemirsa banyak yang nggak tahu ya Bu ya, saya terangkan sedikit. Splenektomi itu tindakan medis di mana limpa atau lien itu diambil dari tubuh dikeluarkan karena takutnya karena dia sudah membesar itu takut pecah seperti itu ya. Karena kerja lien itu berat sekali untuk merombak sel-sel darah merah yang dihancurkan. Seperti itu ya Bu ya.
Terus Iya, abis di splenektomi Bu, diambil. Itu splenektomi berapa lama Bu operasinya waktu itu? operasinya 5 jam Bunda. 5 jam ya, operasi besar ya. Terus setelah Dia dilakukan tindakan splenektomi, apa yang terjadi sama Mas ya, Nova? waktu itu dia masih di perawatan karena selang yang masuk di hidungnya itu masih mengeluarkan cairan Bunda dari dalam perut. Dan Oke. waktu itu dia tidak boleh makan sama sekali. Oke. Dikasih minum air susu pun cuma 50 mili. Sedikit Bunda, sehari Oke. 3 kali. Oh ya, Sampai betul anaknya bisa. itu lapar. Kalau ditanya dokter keluhannya apa, lapar. Saya kasihan Bunda, ya Allah. Jadi nggak makan berapa hari itu sempat? 1 minggu Bunda. 1 minggu hanya kasih ini ya, sonde saja ya. Iya. Seperti itu. Lalu setelah tindakan splenektomi bisa pulang Ibu ya? Iya pulang, alhamdulillah Bunda. Waktu itu bisa 3 bulan enggak transfusi Bunda. Oke. Terus? Bertahan 3 bulan. Setelah itu turun menjadi 2 bulan, terus 1 bulan, 1 Oke. bulan. Iya, terus hingga akhirnya 2 bulan, 2 minggu sekali Bunda. Oh, jadi drop lagi ke masa transfusi 2 minggu sekali seperti itu ya. Padahal kalau teorinya kalau sehabis tindakan splenektomi biasanya tindakan transfusinya agak jarang, Iya, nggak benar. lama, akan mungkin 2 atau 3 bulan sekali baru transfusi. Dan ini setelah 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, lalu di 2 minggu sekali, lebih parah dari sebelumnya ya Bu ya? Iya Bunda. Seperti itu, jadi 2 minggu sekali transfusi, 2 minggu sekali transfusi, seperti itu ya. Terus kira-kira waktu itu rasanya gimana Bu? Ya sedih Bunda. Saya enggak tahu ini, ya sudahlah kita jalanin aja, mau gimana lagi. Oke. Akhirnya saya itu kenal sama Mbak Siti Bunda, kenalkan sama produk Bioplas ini. Oh, kenalnya gimana kenalnya caranya? Saya itu di medsos Bunda. Kalau anak saya ke rumah sakit kan saya biasa di medsos itu mohon doanya ya, minta doanya biar Oh anak gitu. saya. Jadi Ibu kalau adik mau transfusi, Ibu nulis status ya? Iya Bunda. Terus di situ dikomen sama Mbak Siti. Oh, ada yang komen di Facebooknya. Ya, Oke. ini apa kok sering bolak-balik rumah sakit? Anak saya thalassemia Mbak, kelainan darah. Saya bilang, Ibu sudah pernah coba pakai Bioplas? Apa itu Mbak? Saya enggak pernah tahu. Saya baru tahu pertama ini, baru kenal. Belum kenal sih. Terus Mbak Sitinya bilang, boleh saya main ke rumahnya Ibu? Oh iya, boleh, monggo silahkan. Saya bilang kan Bun. Ya. Dari minggu dia main sama Mbak Mas Uda Bunda. Saya diperkenalkan dengan Bioplas itu. Saya dikasih aliran airnya itu. Saya ditawarin. Dikasih minumnya ya, minum air bioglasnya dicobain waktu itu ya. Cobain, tapi saya enggak percaya Bunda. Oh gitu. Jadi waktu itu dikasih minum ya diminum aja gitu, nggak ada rasanya apa-apa ya? Iya, cuma saya enggak percaya, maksud cuma kaca kayak gitu kok bisa buat obat, saya bilang gitu Bunda. Jadi waktu itu Ibu nggak percaya? Sama sekali enggak percaya. Kenapa nggak percaya tadi? Cuman kayak seperti kaca gitu loh Bunda. Jadi saya enggak percaya. Oh, jadi nggak closing waktu itu ya? Ibu nggak beli waktu itu, nggak beli ya? Oke. Terus ceritanya gimana bisa? Minta nomor HP saya dimasukkan di grupnya MCI itu. Terus saya lihat postingan-postingannya, kalungnya kok bagus-bagus. Terus saya malah kepenjutnya tuh malah sama kalungnya Bunda. Oh, waktu itu Ibu dimasukkan grup, terus terlihat ada kalung cantik, jadi tertariknya di kalung awalnya. Iya. Terus saya beli 1 paket sama tebusnya itu dapat Biomini 1 Bunda waktu itu. Terus saya pakai, saya gunakan, saya kasih air, saya yang minum. Anak saya ini saya suruh minum, dia susah Bunda, dia juga tidak percaya waktu itu. Oke. Saya yang minum sama ayahnya, terus yang merasakan manfaatnya itu pertama saya Bunda. Oke. Saya tuh yang biasanya BAB tidak lancar, sekarang alhamdulillah setiap hari bisa BAB. Padahal biasanya itu seminggu sekali, 5 hari sekali itu tidak mesti Bunda. Oke. Sama saya biasanya itu kalau keluar malam, saya tuh sering masuk angin. Nah, di dada sampai di belakang punggung ini nembus, rasanya tuh sakit, nyeri sekali, sakit. Kalau belum dikerokin itu tidak bisa sembuh Bunda. Sempat ke dokter nggak waktu itu? Iya, sempat ke dokter dan kata dokter saya itu angin duduk Bunda. Oh, angin duduk, mungkin angina pectoris seperti itu ya. Ya, itu baik-baik aja. Iya. Jadi membaik ya, Ibu jadi percaya. Berarti Ibu ya, saya saat itu baru percaya ya? Ya, terus saya paksa anak saya ini minum. Ibu sudah membuktikan kamu harus minum, pasti kamu bisa sembuh, kamu itu sudah besar, kamu sudah dewasa, kamu pengen sembuh apa enggak? Saya bilang gitu Bunda, terus akhirnya dia mau, saya paksa itu dia. Oke, Mas Nova,
Ya Bunda, Waktu dipaksa Ibu gimana minumnya? Terpaksa ya? terpaksa Bunda. Terpaksa tapi tetap diminum ya? Tetap minum. Tetap diminum. Terus setelah berapa lama kira-kira Mas Noval kayak ngerasain, oh kok iya bener ya kata Ibu, kok enak seperti itu? 3 mingguan Bunda. Tiga minggu mingguan, Mas Noval? Oh ya. ya, yang dirasain seperti apa perbedaannya waktu 3 minggu itu? Mas Jadi Noval bisa cerita mungkin? Dulu saya tidak mau minum karena saya tidak percaya, tapi dipaksa sama ibu karena akhirnya saya mau sampai sekarang, dan alhamdulillah saya sekarang jadi lebih sehat. Gitu. Jadi kayak lebih sehat gitu Bu ya? Iya Bunda. Oke, jadi udah mungkin keliling-keliling gitu ya? Apa masih di rumah aja? Sekarang sudah naik motor sendiri Bunda, dia kemana-mana. Oh, udah beraktivitas ya, udah nggak lemas seperti itu ya. Ya. Terus perkembangannya bagaimana Bu? Soal transfusi darahnya mungkin kontrolnya setelah minum air bioglas ini dirasa berbeda di mana? Iya Bunda, dulu itu sebelum pakai Biomini, Mas Noval itu lemas, tiduran aja, badannya pegel-pegel katanya Bunda, pertumbuhannya lambat, kecil terus, walaupun usianya besar. Iya, ada foto Mas Noval naik motor nih ya. Oke, terus? Sekarang setelah konsumsi air Biomini, alhamdulillah Bunda, sekarang jadi sehat, nggak lemes lagi, jadi jarang transfusi. Aktivitasnya pun seperti anak-anak yang lain ya Bunda. Setelah berapa lama waktu itu Ibu kontrol kembali? Kan minum air bioglas, habis itu kan jedanya berapa minggu jadi kontrol? Ya, ini ada lab ya, ini lab sebelum memakai bioglas ya. Sebelum memakai bioglas dulu biasanya kalau ke rumah sakit mau transfusi lagi, HB-nya di angka berapa Ibu? Di bawah 8 Bunda. Oke, di sini tertera 6,3 ya kalau nggak salah. Oh iya itu ya. Di bawah 8, di bawah 7 seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada perubahan apa setelah Ibu dan adik Noval minum bioglas secara rutin? Ini biasanya kan 2 minggu sekali Bunda. Oh iya, dulu transfusinya 2 minggu sekali. Iya, setelah minum itu saya lihat kok ini hampir 3 minggu kok anaknya masih sehat gitu saya Bunda. Oke. Saya bilang sama ayahnya, ini Noval kayaknya masih sehat, kayak belum pucat. Ya udah nanti 3 minggu lagi lah kita coba transfusi dia, HB-nya berapa. Dan ternyata HB-nya 8,3 Bunda. Oh gitu, jadi Ibu jarangkan sendiri jaraknya? Iya. Tiap 3 minggu, dan ketika 3 minggu dicek di rumah sakit, HB-nya masih di atas 8. Benar begitu? Iya, benar Bunda. Terus setelah bulan depan ini 9,3 ya? Iya, bulan depannya lagi, coba 4 minggu, 9,3 Bunda. Oke. Setelah 3 minggu, kemudian transfusi, pulang. Iya. Lalu berapa lama lagi transfusi lagi? 4 minggu lagi Bunda, 1 bulannya itu. Iya. Minggu HB-nya berapa Ibu? 9,3 Bunda. 9,3 tadi adalah setelah setelah 4 minggu baru transfusi ya. Setelah itu Bu? Setelah itu sampai sekarang dia sebulan 6 minggu, kadang 5 minggu Bunda. Oh, sekarang jarak transfusinya berarti semakin jarang ya? Iya Bunda. 5-6 minggu ya, 5-6 minggu dari awal setiap 2 minggu sekali transfusi, sekarang sudah di angka 6 minggu. Ketika 6 minggu cek di rumah sakit, HB-nya berapa Ibu? Masih di atas 9 Bunda. Masih di atas 9 ya. Alhamdulillah banget ya, perubahannya luar biasa dari dulu jarang di rumah aja, lemas seperti itu, sekarang sudah bisa beraktivitas lagi, dan jarak transfusinya juga sudah tidak 2 minggu sekali, sudah 6 minggu sekali ya Bu ya? Iya, dan sekarang saya sudah punya ini Bunda, bioglas yang besar. Oh, Ibu sudah tambah punya bioglas yang besar ya. Terus bioglas besarnya itu diapain Bu? Saya taruh di dispenser, buat saya bagi-bagi ke tetangga sama teman-teman saya Bunda. Biar mereka biar tahu manfaatnya, biar ikut merasakan manfaatnya Bunda. Alhamdulillah. Kenapa Ibu mau berbagi sama teman-temannya semua? Saya sudah merasakan manfaatnya Bunda. Oke, karena Ibu sudah merasakan manfaatnya sendiri, Mas Noval juga sudah merasakan manfaatnya sendiri, jadi Ibu sudah sudah dengan senang hati ya berbagi kepada teman-temannya ya. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada harapan apa lagi Bu dengan Mas Noval ini?
Kan Iya. sekarang Mas Noval ini pemakaian udah berapa lama ya Bu ya? Oh, saya pemakaian baru 6 bulan Bunda. Baru 6 bulan ya? Alhamdulillah banget ya Bu, 6 bulan sudah signifikannya sudah luar biasa ya. Ibu mungkin ada harapan yang lebih mungkin nanti kalau semakin perjalanannya Mas Noval ke depan, Ibu berharapnya seperti apa? Ya, harapan untuk teman semua, sehat dan sakit itu haknya Yang Kuasa. Harapan untuk Mas Novalnya, Ibu? Harapan untuk Mas Noval, semoga dengan memakai produk ini, anak saya ini semakin sehat Bunda, semakin jarang transfusi, semoga panjang umur, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik, semoga mendapatkan keturunan yang sehat. Amin. Amin. Kalau dulu Ibu sempat, kalau waktu zaman dulu waktu sebelum Mas Noval masih kecil, Ibu ada berani nggak bermimpi seperti itu? Nggak berani Bunda sama sekali. Harapan saya kalau dulu harapannya cuman seperti apa Ibu? Hanya ingin anak saya sembuh. Hanya ingin melihat anak saya sampai tua Bunda. Tapi kalau sekarang harapannya jadi bertambah ya, Ibu jadi berani berharap ya? Ya, mendapatkan jodoh yang terbaik, mendapatkan keturunan yang sehat. Amin, ya Allah, amin. Mas Noval, kegiatannya apa sekarang? Kegiatan saya sekarang buka warung kopi sendiri. Oh, alhamdulillah, Mas Noval sudah belajar berjualan, Mas Noval ya? Iya Bunda. Sudah mulai mandiri, Mas Noval ya? Iya Bunda. Alhamdulillah sekali. Ibu, kira-kira ada pesan-pesan atau tips-tips mungkin atau untuk teman-teman, untuk pemirsa semua yang ada di VSN Talkshow pada malam hari ini, Bu? Baik Bunda, sehat dan sakit itu haknya Yang Maha Kuasa. Kita hanya wajib berdoa dan berikhtiar, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan lewat Bioglass ini, alhamdulillah saya sudah merasakan manfaatnya. Dan saya bersyukur sama Mbak Siti yang sudah memperkenalkan saya dengan Bioglass ini. Saya benar-benar gak nyangka Bunda perjuangan saya selama ini didengar oleh orang banyak. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai Bioglass, mari dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena Bioglass solusi sehat untuk keluarga. Terima kasih MCI, Better Life with MCI. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah berbagi kisah inspiratifnya tentang Mas Noval yang luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di VSN Talkshow pada malam hari ini. Teman-teman, pemirsa VSN Talkshow pada malam hari ini, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Ibu Yatmina dan Mas Noval, di mana Mas Noval ini diagnosa sebagai thalassemia, penyakit yang menyebabkan anemia karena adanya kerusakan sel darah merah dan diturunkan secara resesif dari orang tua. Kemudian harus melakukan proses transfusi seumur hidup, dan waktu itu Ibu hancur harapannya, tidak berani berharap lebih dengan diagnosa yang seperti ini. Dan alhamdulillah dengan pemakaian produk MCI, dengan Bioglass, dengan Pendan, Mas Noval sudah jauh lebih membaik dibandingkan dulu. HB-nya sudah semakin membaik, kemudian transfusinya sudah juga semakin jarang, sudah tidak lemas, kemudian sudah bisa beraktivitas dan mulai belajar mandiri seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Yatimah.